JR ini sama seperti Prokja yang pertama, anggota Naraya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan mereview terkait jurnal yang berhubungan dengan bioinformatika. Kan kita banyak berprestasi loh dalam bidang penelitian. Salah satunya kemarin PKMAI kita itu 2 kelompok lulus dibiayai oleh Kemendikbudristek, dan juga penelitian kebijakan didanai oleh LPPM UNESA dan sebagainya. Kita juga banyak melakukan publishing jurnal di Sinta 3, Sinta 4, dan juga melakukan proceeding internasional baik internasional maupun nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat semua, kembali lagi di acara Bitalk Biologi Talk. Kita kembali di episode baru, di mana di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai departemen apa aja yang ada di Hima Biologi Nanas Merah MIPA UNESA. Pada episode Departemen Hima kemarin, kita telah mendapat informasi sedikit nih mengenai KSKM yang ada di biologi. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai KSKM apa yang ada di biologi MIPA UNESA. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video streaming, yang udah tamat video streaming departemen sebelumnya, pasti sudah tahu nih apa itu KSKM. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi KSKM itu merupakan kelompok studi dan juga kelompok minat yang dibentuk untuk menaungi bakat dan minat mahasiswa biologi dalam bidang akademis maupun yang non-akademis. Oke, dalam part pertama ini kita akan membahas mengenai kelompok studi Naraya. Beri tepuk tangan untuk kelompok studi Naraya. Untuk itu, dalam beberapa menit ke depan, saya Indah Nurilasari akan menemani Sobat Bitalk untuk mengulik informasi lebih dalam lagi mengenai kelompok studi Naraya ini. Oke, yang pastinya saya kali ini juga tidak sendiri. Kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dari kelompok studi Naraya. Baik, langsung saja kita sambut tamu perdana kita di episode KSKM ini. Halo Kak Raihan, Kak Niko. Ya, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu perkenalan dan juga jabatannya di kelompok studi Naraya. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rohin Afnani. Saya selaku ketua dari kelompok studi Naraya Biologi Hima Nanas Merah FMIPA UNESA. Perkenalkan, nama saya Niko Ilham Firmansyah. Jabatan saya pada KS Naraya adalah anggota dari divisi SDM. Oke, ada Kak Raihan dan juga ada Kak Niko ya. Kalau boleh tahu ini dari angkatan berapa ya? Baik, saya dari angkatan 2022 Biologi Murni. Dan saya dari angkatan 2021. Oke, jadi ini ada ketuanya dan juga ada divisi SDM-nya ya, dari angkatan 22 dan juga angkatan 21. Oke, karena kita udah saling kenal nih dengan kedua tamu kita, jadi ini kita langsung saja masuk ke topik yang kita tunggu, yakni sesi tanya jawab. Oke, tapi sebelumnya untuk mengawali dulu nih ya Kak, mungkin bisa dijelaskan mengenai apa itu KS Naraya dan juga mengapa ada KS Naraya ini. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya atau urgensinya apa gitu. Silahkan. Jadi KS Naraya itu merupakan kelompok studi yang mendalami tentang ilmu tentang bioinformatika ya. Di mana bioinformatika ini merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan informatika. Jadi bioinformatika ini merupakan penelitian yang mengenai dry lab ya, atau lab kering. Di mana penelitian ini merupakan penelitian awal sebelum masuk penelitian selanjutnya. Gitu. Latar belakangnya di didikan Naraya ini karena di UNESA sendiri itu bioinformatika masih awam, masih baru dibuat, dan juga mata kuliahnya juga baru diwajibkan pada semester 6 ini. Nah,
Oleh karena itu, kita membangun kelompok studi Naraya untuk menampung bagi mahasiswa yang ingin mempelajari mengenai dasar-dasar tentang bioinformatika, seperti itu. Baik, keren banget. Jadi ini berkutik ya mengenai bioinformatika dan juga ini ada mata kuliahnya ya. Jadi pasti sangat digunakan atau kita juga mendapat informasi yang sangat, ilmu yang sangat bermanfaat buat di semester 6-nya tadi ya, Kak. Iya, Oh benar iya. sekali. Oke, pasti ya Kak, ini di KSKM ada program kerjanya dan mungkin juga ada agenda-agenda. Bisa dijelaskan mengenai apa aja program kerjanya dan juga agendanya? Silahkan. Baik, untuk divisi Naraya ada beberapa, 4 totalnya. Yang pertama ada divisi BPH atau Badan Pengurus Harian. Badan Pengurus Harian ini beranggotakan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu selanjutnya ada divisi R&D. Untuk proja dari divisi R&D yang pertama ada diskusi penelitian isu terkini. Dalam proja ini nantinya Naraya, anggota-anggota Naraya akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang yang akan menghasilkan beberapa output seperti PKM, jurnal penelitian FMIPA, dan seperti lomba-lomba. Yang kedua ada proja CJR atau Critical Journal Review. CJR ini sama seperti proja yang pertama, anggota Naraya akan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan mereview terkait jurnal yang berhubungan dengan bioinformatika. Hasil akhir dari CJR ini nantinya akan mengacu pada NBC. Divisi kedua yaitu divisi Sempub. Proja divisi Sempub yang pertama adalah workshop yang berkolaborasi dengan HMJ Biologi Nanas Merah. Yang kedua proja dari Sempub yaitu Naraya Bioinformation Center atau NBC. NBC ini adalah kegiatan membuat infografis dari hasil dari CJR tadi, yang jika diverifikasi dengan oleh Pak Erlik, nanti NBC ini bisa dipost ke dalam IG-nya Naraya. Divisi yang ketiga yaitu divisi SDM. Proja yang pertama yaitu oprek. Oprek ini kegiatan yang membuat pamflet yang nantinya akan dikoordinasikan dengan divisi Sanpub yang akan diupload di IG Naraya. Yang kedua ada pengembangan diri. Pengembangan diri ya ini adalah proja di mana teman-teman dari divisi SDM akan mencari informasi tentang webinar, workshop, atau bisa juga dari InBio atau sumber lain. Nantinya akan di-share lewat IG Naraya kepada teman-teman anggota Naraya. Yang ketiga adalah upgrading. Dalam proja upgrading bertujuan untuk menyambut anggota-anggota baru Naraya dan juga memberi pembekalan dasar terhadap anggota-anggota Naraya tentang bioinformatika. Acara ini juga akan dihadiri oleh pembina Naraya yaitu Pak Erlik. Sekian dari saya. Oke, jadi ada banyak sekali ya projanya dan juga ada 4 divisi yang ada di dalam Naraya ini. Oke, pastinya ya dari informasi yang tadi disampaikan ini sangat menarik dan juga informatif yang membuat Sobat Bitalk semuanya ini pasti akan ingin untuk join di kelompok studi Naraya. Oke. Ini karena saking kerennya, pasti dari teman-teman Sobat Bitalk juga ada pertanyaan nih yang sudah kami tampung. Jadi langsung saja saya izin membacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah KS Naraya ini termasuk dalam UKM atau bagaimana ya? Silahkan dijawab, mungkin dari Mas Raya. Jadi kelompok studi Naraya ini merupakan kelompok studi yang dibawahi dari divisi P dan K Hima ya. Di sini
di KSKM ini bukan cuma hanya sekedar kita belajar bareng dan sebagainya, tapi juga melatih kemampuan kita untuk berorganisasi. Karena seperti yang tadi disebutkan, ada beberapa divisi dari kita, di mana divisi itu memiliki tanggung jawab. Jadi selain kita dapat belajar mengenai lebih dalam mengenai bioinformatika, kita juga dapat melakukan organisasi. Jadi begitu. Oke, informatif banget dan Sobat Bitalk sudah semakin penasaran nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi sempat dijelaskan ya di progjannya dan juga dari pengertiannya itu mengenai pengertian dari bioinformatika ini bisa dijelaskan ya, mungkin dari barangkali teman-teman Sobat Bitalk ini masih belum mengerti ya, masih asing dengan istilah bioinformatika. Jadi pengertiannya gimana dan juga mungkin apa aja yang bisa dipelajari dari bioinformatika ini. Jadi bioinformatika itu merupakan bidang ilmu baru dalam bidang bioteknologi, di mana menggabungkan antara biologi dan informatika. Bioinformatika ini merupakan penelitian awal sebelum melakukan penelitian selanjutnya, di mana bioinformatika ini berperan sangat penting, apalagi di seiring berkembangnya zaman kan membutuhkan penelitian baru, penelitian dasar, penelitian awal sebelum dilakukan penelitian yang lebih dalam. Di mana bioinformatika juga merupakan penelitian yang murah dan cepat, bisa dikatakan murah dan cepat karena hanya mengandalkan studi literatur dan juga software, perkembangan software dan juga data bank, di mana hal tersebut dapat dikombinasikan menjadi satu, menjadi desain awal sebelum dilakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik, sangat informatif sekali juga mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Kak Raihan ini mengenai bioinformatika dan apa aja yang harus dipelajari juga di dalamnya. Ini kan ada beberapa informasi yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap kalau bioinformatika ini kan pastinya agak sulit gitu ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan apa aja sih tips yang bisa kita lakukan untuk lebih menyukai mengenai bioinformatika ini, soalnya kan ini merupakan suatu ilmu yang urgent gitu loh. Ya, silahkan. Baik, jadi bioinformatika tersebut, untuk mempelajari bioinformatika kita harus mempunyai dasar dari banyak literatur. Kita harus banyak membaca literatur mengenai khususnya dari bidang genetika sendiri, bidang biochemistry, dan bidang informatika. Nah, jadi kesulitan di bidang bioinformatika ini mungkin dari analisisnya ya. Analisisnya itu memang sulit karena kita membutuhkan banyak pengetahuan yang bakal kita ambil. Tapi tidak memungkinkan juga bioinformatika itu memiliki banyak manfaat dalam bidang kedepannya, dalam bidang desain virus misalkan, desain kandidat vaksin untuk virus, desain obat alternatif terkini, dan juga desain primer bagi untuk DNA approaching gitu. Oke, jadi sangat urgent sekali untuk bioinformatika ini karena juga selain ada di mata kuliahnya dan juga di masa depan pasti akan selalu digunakan atau diterapkan gitu ya Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih, mungkin apa aja keuntungan kalau misal kita join di kelompok studi Naraya? Keuntungannya ya banyak dong. Karena salah satunya ini merupakan ada nanti mata kuliah wajibnya, khususnya untuk adik-adik yang biologi murni, nanti ada sekitar semester 6-an, itu ada mata kuliah wajib bioinformatika. Kita dapat mempelajarinya terlebih dahulu mengenai dasar-dasar bioinformatika. Selain itu, penelitian bioinformatika ini merupakan penelitian yang murah dan juga urgensinya itu banyak. Contohnya itu kita banyak berprestasi loh dalam bidang penelitian. Salah satunya kemarin PKMAI kita itu 2 kelompok lulus dibiayai oleh Kemendikbudristek, dan juga penelitian kebijakan didanai oleh LPPM UNESA dan sebagainya. Kita juga banyak melakukan publishing jurnal di Sinta 3, Sinta 4, dan juga melakukan proceeding internasional baik internasional maupun nasional begitu. Keren sekali. Jadi sudah sampai go internasional dan juga PKM-nya juga sampai sudah terdanai ya Kak. Wah, keren sekali. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah tertarik nih buat ikut kelompok studi Naraya, bisa segera untuk join nanti ketika sudah ada open recruitment ya Kak.
Oke, jadi ada informasi yang telah disampaikan yang sangat lengkap dan pastinya mudah dipahami oleh teman-teman Sobat Bitalk semuanya. Oke, yang paling akhir nih Kak, ada untuk mengakhiri podcast pada kali ini dari kakak-kakak ini, apakah ada pesan untuk Sobat Bitalk di rumah ini? Silakan. Mari melakukan revolusi penelitian dalam bidang biologi dengan bioinformatika. Oke, keren sekali. Baik, penyampaian topik yang sangat menarik dari kelompok studi Naraya. Dan juga tentunya Sobat Bitalk ini pasti sudah mengerti ya apa aja seluk-beluk dari kelompok studi Naraya ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari kelompok studi Naraya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita pada kali ini dan juga memberikan informasi yang sangat edukatif kepada Sobat Bitalk semuanya. Oke, dan juga dari kakak ini telah memberikan pandangan kepada kita nih apa aja kelompok studi, kelompok minat yang ada di dalam biologi MIPA UNESA. Kepada teman-teman Sobat Bitalk semuanya, terima kasih karena telah menyaksikan perbincangan kita yang seru pada hari ini. Tidak sabar dengan apa aja KSKM lainnya yang akan kita ulik-ulik lagi di podcast selanjutnya. Mungkin dari teman-teman bisa stay tune di IG kami yakni @himabiologinasmera. Dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe akun di bawah ini. Jangan lupa klik loncengnya juga. Oke, nantikan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye. Untuk program kerjanya, yang pertama ada pelatihan pembuatan starter nata de coco atau Starnaco nih. Nah, itu kita kemarin baru buat nih. Jadi pelatihannya itu ada dari F0 sampai F4. Kalau di sini itu kita bisa meneliti, kita bisa paham nih apa arti mikrobiologi sesungguhnya secara langsung. Jadi kita bisa praktik dan tentunya kalau teman-teman biologi di sini nggak asing nih dengan laboratorium. Tapi apapun yang kita dapat, gimana pun hasilnya, skill itu bisa terlatih ketika ada jam terbang yang tinggi seperti itu. Jadi ketika kita lebih sering ke lab untuk penelitian mikrobiologi dan itu secara nggak langsung akan berdampak gitu ke mata kuliah kita.